maaf ya, maksudnya 600.000 gitu naik ojek sebulan. Terus udah gitu ngajar gaji segini gitu kan. Tiap hari gitu naik Iya, ojek. di bawah Transportasinya. di bawah 500. Kayak sedih banget. Tapi Kembali lagi di podcast KP2IT Suara Detik Nusantara. Nah, kebetulan malam ini kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Yang profesinya tuh sekarang ngajar di salah satu yayasan SLB. iya. Oke, langsung saja kita sambut. Please welcome Mbak Rusi. Halo semuanya. Halo Mbak Halo Rusi. Mas. Apa kabar Mbak Rusi? Alhamdulillah baik. Nah Mbak Rusi ini tuh dulunya tuh kalau mau tahu kuliah di bidang hukum. Iya benar. Iya kan? Benar. Nah terus ngomong-ngomong kok bisa beralih profesi jadi Guru di SLB. panjang ini ceritanya nih. Nah sebelum kita masuk ke intinya dulu nih. Oke. Mbak Rusi ini jauh-jauh loh dari Cengkareng datang ke Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya, Pasar itu Minggu. jauh banget. Iya demi kamu deh. Tapi Mbak Rusi ini punya potensi yang sangat luar biasa. Salut. Masya Allah. Punya keinginan yang sangat luar biasa lah. Masya Allah. Jadi itu kok bisa sih yang tadinya ambil jurusan hukum. Iya. Nah terus kenapa bisa beralih profesi jadi guru SLB? Oke. Yang pertama, dulu saya sempat kerja di korporat ya. Kerja di korporat dan awal muasalnya nih ceritanya. Oke. Mungkin ini dari awal sebelum korporat juga ya. Dulu saya sempat kuliah di Jogja. Jauh? Jauh banget. Ambil jurusan hukum juga? PPKN. Wow. Ini. PPKN. Oke. Nah setelah PPKN akhirnya saya kuliah ke Jakarta itu mencari PPKN. Mungkin saya tidak menemukan ya gitu ya, bukan tidak menemukan ya. Akhirnya saya di salah satu universitas di Jakarta dan saya ambil hukum yang dulunya saya pikir ada akta 4 dan ternyata tidak ada. Akhirnya saya kerja di korporat dan kerja di korporat alhamdulillah di bidang saya hukum. Dan akhirnya di korporat itu di kayak HRD gitu HRD-nya. Wow. Tapi akhirnya entah kenapa permasalahan hati. Terus jadi sempat gini loh Mas. Sempat juga berpikir kira-kira ini saya apa jadi dosen aja gitu kan. Sempat berpikiran kayak gitu tuh. Apa jadi dosen aja. Karena kan saya emang awalnya juga kan kuliah PPKN ya. Dan ternyata tidak ada akta 4 pada tahun sekarang ini kan gak ada akta 4. Akta 4 tuh untuk profesi guru gitu loh. Dan akhirnya kan ya udahlah kalau nggak ada akta 4 saya S2 aja apa nih kata gitu kan. Tapi sebelum sampai di situ dulu nih. Oke. Kembali lagi ya mungkin muter-muter nih panjang nih ceritanya nih. Dan akhirnya ya udah tuh emang udah jalannya Allah ya ngasih saya untuk ngajar. Tapi pertama kali tuh kayak kok ngajar gajinya segini gitu loh, kayak sedih banget gitu. Kan beda jauh waktu saya kerja kan. Dan pertama kali itu sebelum di SLB saya ngajarnya di MI Madrasah. Oh madrasah. SD, SMP, SMA? SD gitu. SD ya? MI SD. Dan akhirnya karena saya juga kan di yayasan tersebut saya emang mengurus yayasan seperti yatim, duafa gitu kan. Di yayasan tersebut kan ada selain SLB kan ada yayasan sosial juga kan ya selain pendidikan gitu. Dan akhirnya bertemulah dengan beliau. Oh kamu ngajar ya sekarang katanya. Iya beliau ngajar. Yang punya yayasan. Udah bantuin aja di sini gitu kan. Akhirnya bantuin di sini. Maksudnya ngajar SLB gue bisa nggak nih kira-kira gitu kan ya. Ada terbesit kayak gitu. Iya sedangkan kan pengalaman sebelumnya kan nggak ada ya. Nggak ada. Tiba-tiba. Iya tapi kalau dibilang maaf ya kalau dibilang untuk ngajar saya emang dari kecil gitu ya maksudnya dari SMA ya. Waktu itu kan SMA suka ngelesin orang gitu ya. Oh jadi dari waktu SMA itu udah suka, ngajar. Iya suka ngelesin orang Masya gitu. Allah. Dan
mungkin apa passion gue di sini gitu kan ya. Sempet juga sih kayak bingung gitu sih. Akhirnya akhirnya pas pertama kali ngajar di MI itu kayak sedih banget, gajinya tuh jauh banget. Ongkos aja maaf ya maksudnya 600.000 gitu naik ojek sebulan. Terus udah gitu ngajar gaji segini gitu kan. Tiap hari gitu naik Iya, gojek di bawah transportasinya. di bawah 500. Kayak sedih banget. Tapi Apa di bawah 500? iya di bawah 500 waktu ngajar di MI. Oh. Bukan di SLB ya. Terus oke. akhirnya kayak nangis gitu, kayak nangis curhat sama orang tua. Kata orang tua bilang, udah gak apa-apa, sabar. Tapi orang tua malah mendukung, senang banget ngajar. Iya kali, mungkin karena emang Senang. ini kali ya, apa karena ngajar itu kan. Iya, karena emang beliau pengen jadi guru sih sebenarnya. Jadi tuh anak yang disuruh jadi guru gitu. Oke. Akhirnya ya udah happy aja gitu kan. Akhirnya disyukurin aja. Akhirnya Allah kasih kemudahan dan ngajar di SLB, disangkanya tuh wah susah banget gue ngajar di SLB nih, kira-kira bisa gak? Dan ternyata Masya Allah Tabarakallah lebih nyaman ngajar di SLB dan gak terasa udah 6 tahun kali ini ngajar SLB. Masa sih Iya. dibanding ngajar di MI? Sebenarnya sama aja sih ya, tapi mungkin kenyamanan. Oke, kenyamanan terus mungkin ada rintangan-rintangannya juga ini. Iya ada rintangan-rintangan juga. Kalau ini kan MI ya sama SLB kan beda ya ininya ya. Iya. Tapi lebih mudah, lebih nyaman di ngajar di SLB. Kalau dibilang nyaman di SLB. Kenapa tuh alasannya? Entah kenapa ya, anak berkebutuhan khusus itu cintanya tuh bener-bener apa ya, bener-bener dia tuh ikhlas, bener-bener ikhlas, tulus, bener-bener tulus gitu. Kenapa saya katakan tulus? Karena jadi gini, suatu ketika gini, ibu sayang ibu gitu, kalau pokoknya satu guru udah satu guru aja. Ini anak murid saya dari kelas 2 sampai SMP sama saya pegang. Mau sama ibu aja. Maunya? Iya. Oh karena dia ngerasa nyaman. Iya. Makanya maunya sama ibu aja. Iya. Saya juga takut ngobrol lama-lama nih, ntar nyaman lagi. Nah terus ini mau tanya, kan anak SLB itu kan bermacam-macam ya. Iya. Di sana tuh anak SLB tuh ada apa aja sih? Oke, kalau dibilang anak SLB ada apa saja, jenis-jenisnya banyak banget. Jenisnya itu ada tunanetra, ada tuna rungu, tuna grahita, lalu tuna daksa, ada tuna laras, ada tuna ganda, ada autism, ada ADHD. Banyak ya? Iya, terus ada anak istimewa berbakat. Anak istimewa berbakat. Iya, yang maksudnya? Anak berkebutuhan, maksudnya ya itu anak istimewa, iya. Anak istimewa, kenapa dikatakan anak istimewa? Karena dia itu memiliki kecerdasannya di atas rata-rata. Albert Einstein contohnya. Kecerdasannya di atas rata-rata ya. IQ-nya gede, tinggi ya? Tinggi. Oh. Jadi kita tuh jangan menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus kira-kira di sekolah di SLB untuk apa sih gitu kan. Yang banyak yang kayak gitu, mungkin orang tua berpikir, kira-kira emang sekolah di SLB tuh bakal jadi apa gitu kan. Iya. Terus kira-kira dia belajar tentang apa, dia kan gak ngerti gitu kan. Pelajarannya tuh kayak anak-anak pada umumnya gak? Iya, mungkin kalau misalnya tunarungu ya, tunarungu murni, mungkin pada anak umumnya ya, maksudnya sama gitu. Karena kan IQ-nya sama ya seperti kita. Terus misalnya tunanetra juga kan berdasarkan intelijensinya ya, intelijensinya nanti kan bisa dilihat berdasarkan berdasarkan di bidang berdasarkan yang ahlinya gitu kan, ntar dites kan, tes kecerdasannya itu berdasarkan di ahlinya nanti bisa dilihat tuh, maksudnya ini anak kayaknya bisanya bakatnya di ini nih. IQ-nya gimana gitu kan, IQ-nya apakah ini tuna apa, ketunaannya di mana dulu nih, ketunaannya kira-kira di mana dulu nih. Kalau misalnya anak saya nih, misalnya kan ada juga di bawah. Kalau tunarungu murni kan sama kan ya. Kalau misalnya kalau saya ngajarnya tunagrahita, yang di mana tunagrahita itu IQ-nya di bawah rata-rata, kecerdasannya di bawah intelijensinya di bawah rata-rata gitu. Oh jadi ngajarnya di tuna apa tadi? Tunagrahita. Nah terus itu kalau ngajarnya tuh bisa tahu nih anak potensinya dia tuh. Nah itu kayak gimana tuh? Oke, kalau saya pribadi, nah itu ya sempat kita bahas ya, maksudnya
kira-kira anak ini belajar tentang apa, terus udah gitu cari potensinya di mana gitu. Oke, kita sebelum membahas tentang potensinya di mana, mungkin saya akan jelasin dulu ya yang pada intinya kalau misalnya di sekolah luar biasa belajar tentang apa ya, teman-teman harus tahu. Pertama adalah kemandirian. Kemandirian si anak, cara dia memakai baju gitu, membuka kancing gitu kan. Itu dilihat biar supaya melatih motorik halus dan motorik kasarnya. Cara memakai celana, terus sikat gigi, bagaimana nanti anak tersebut kayak anak saya, anak tunagrahita itu dia bisa mandiri. Nanti kita nggak tahu ya, maksudnya mohon maaf, kita nggak ada yang tahu ke depannya nanti karena maaf ya, usia orang tua akan semakin bertambah ya kan, dimana anak itu dituntut untuk bukannya dituntut ya, bagaimana anak tersebut nanti ya bisa berkembang pada kayak anak-anak. Maksudnya biar supaya mandiri misalnya tanpa, kita nggak tahu ya, maksudnya orang tua kan nggak selamanya dengan kita gitu. Jadi anak kita bisa mandiri, bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, pakai pakaian sendiri gitu. Jadi cuci baju sendiri. Iya, jadi diajarkan bina diri keseharian itu. Loh kok kira-kira kayak gitu sih? Ntar emang anak saya malah jadi kayak gitu gitu kan, maksudnya sekolah atau apa nih gitu kan. Terus kayak gitu repot gak sih sebenarnya ngajarin kayak, kan ada, mau nanya juga nih, ada berapa orang sih dalam satu kelas? Oh iya, pertanyaan yang bagus. Ya, dalam satu kelas itu tidak boleh banyak-banyak. Oh jadi dibatasi maksimal? Dibatasi paling 5, 6 gitu, 6 anak saja. Iya makanya kalau banyak kan juga pusing juga nih anak potensi yang mana. Aduh yang ini tadi kemarin yang mana ya? Benar, berdasarkan kemampuannya nih. Berdasarkan kemampuannya kira-kira ini misalnya tunanetra di kelas tunanetra gitu kan, nggak mungkin di kelas di kelas tunarungu gitu kan. Karena berdasarkan, makanya itu SLB itu ini kategori A, B, C atau apa. Kalau A itu kan tunanetra, B tunarungu, kalau saya kan C tunagrahita gitu. Nah tadi membahas apa ya? Terkait potensi ya. Iya potensinya dia. Oke, tadi kan kita sempat bahas mengenai bina dirinya. Nah terus ini adalah masalah potensinya ya. Oke. Masalah potensinya lagi, misalnya kalau saya pribadi di kelas itu saya mengajarkan semua anak-anak, misalnya ada kelas ya misalnya menggambar gitu misalnya, atau mewarnai, terus menari, makanya kan ada ekskul kan, ada menari, ada menggambar, terus udah gitu ada olahraga. Terus saya lihat nih, wah bagus banget ya, kita menghargai, mengapresiasi anak sekecil apapun. Jangan bilang, kamu salah, kamu gak bener nih kayak gini, jangan. Nanti itu dia sedih banget. Mentalnya juga kan jadi iya juga kan. Bener banget, dia sedih banget pastinya. Jadi wah kamu bagus banget, ini gambar kamu bagus banget. Kalau misalnya tidak sesuai warnanya, misalnya warna daun warnanya hijau, dia kasih warna biru. Terus kita selalu bilang gini, kamu bagus banget. Saya selalu bilang bagus banget gambarnya, warnanya bagus. Cuma ini daun nak, gimana kalau kita gantinya warna hijau? Karena warna daun itu warnanya hijau. Jadi itu secara tidak langsung kita menolak, tapi dengan yang baik, bukan bilang ini salah. Nah itu bakal sedih. Pengalaman kayak begitu, bakalan tiba-tiba sedih, nggak mau mewarnai atau gimana. Gitu. Nah di antara ada 5 ini, ada nggak yang mungkin salah satunya menurut Mbaknya tuh kayaknya anak bakalan bisa deh? Pasti dong, pasti. Pasti ada ya. Kita mengarahkan ke orang tua. Ada salah satu murid saya Down syndrome, dan ternyata dia itu bisa kayak mewarnainya bagus ya, gradasinya bagus. Menurut saya itu suatu, wah keren juga nih Down syndrome kan bisa kayak gitu, suatu apresiasi juga ketika dia bisa, wah keren ya kayak gini. Berarti dia ada potensi nih. Kita harus apresiasi dia, bilang bagus apa gitu. Terus akhirnya saya bilang ke orang tuanya, Mama tolong ya Man, nanti beliin dia apa? Krayon gitu. Krayon, dia bagus banget. Nah caranya begini-begini, kita asat terus kayak begitu. Nah terus udah gitunya, nanti kalau bisa anak ini dilesin deh gambar gitu. Iya siapa tahu nanti jadi arsitek kan, gak ada yang tahu. Nah kita gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Karena setiap orang itu memiliki kecerdasannya masing-masing. Gak bisa kita bilang, ih kamu gak bisa apa-apa. Iya kan gak tahu, dia tuh
Ya kayak tadi yang saya bilang juga kan sebelumnya. Ibarat ikan disuruh manjat. Dia mana Iya, bisa. benar. Iya dong. Iya. Di anak bisanya ngegambar. Tapi disuruh buat nyanyi. Jadi gak bakalan bisa. Jadi iya. di maksudnya itu, jadi nih anak punya potensi ini ditekunin aja.